ajar dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu.
tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari kami, kekasih di dalam Tuhan. Tema khotbah saya pagi ini tentang ayam berkokok 3 kali. Ya, hidup ini adalah pilihan. Setiap orang mempunyai keputusan, dan setiap keputusan tentunya ada dampaknya. Ya, ada beberapa tipe manusia. Ya, bagaimana ia meninggalkan Tuhan. Ya, bahaya ini orang-orang meninggalkan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia telah menebus dosa Anda, dan tidak sedikit orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah dibaptis, terima Roh Kudus, dia meninggalkan Tuhan. Nasibnya malang, tragis, malapetaka datang dalam kehidupannya, dan hidupnya sangat sengsara dan sangat kasihan sekali. Ya, ada beberapa tipe manusia. Ya, bagaimana caranya dia meninggalkan Tuhan? Karena pertama ya, karena kecewa doanya tidak terkabulkan. Bukan doanya tidak terkabulkan. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang teman yang dimana dia dulu dari kecil dia itu pernah sekolah di sekolah Nasrani, dan pada saat dia sudah mulai lulus sekolah, dia tinggalkan Nasraninya, dia ikut kepercayaan dari tradisi kakek nenek moyang dia, Konghucu. Pada saat ayahnya kritis di rumah sakit dan ada 2 pilihan antara hidup dan mati, maka ada seorang teman datang ingin mendoakan dia dengan caranya Tuhan. Tapi dia menantang, kalau Bapak saya kamu doain sembuh, saya pindah kepada, saya percaya Tuhan Yesus, saya menjadi pengikut Kristus. Kalau waktu itu ada saya akan bilang lagi begini, kalau kamu mau coba Tuhan Yesus, tes Tuhan Yesus, bisa sembuhin apa enggak? Kenapa kamu buka kepercayaan kamu Konghucu juga kamu enggak sekalian kamu tes? Ya, dua-duanya kan kalau kamu tes, ya kan, kalau misalnya tidak terjadi, ya kamu tinggal milih. Kalau terjadi, ya silakan, gitu kan. Tapi karena kondisi situasi orang tuanya itu udah sangat-sangat kritis sekali, dan dilihat itu sangat sulit untuk disembuhkan, maka akhirnya meninggal. Dan dia kecewa sama Tuhan, dan dia tidak mau menjadi pengikut Kristus. Ya, ingat, keselamatan bukan barang murahan. Ya, hanya orang-orang pilihan Tuhan yang berhak masuk ke dalam sorga. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit sekali yang terpilih. Ya, banyak sekali orang meninggalkan Tuhan. Dari kecilnya, dari lahirnya sudah dibaptis, diserahkan kepada Tuhan, dan dewasa diajari Alkitab, dan dia menerima Tuhan. Ya, tapi di tengah perjalanan dia meninggalkan Tuhan. Nasibnya malapetaka dan masalah terus dalam kehidupan mereka. Ya, ada tipe orang demi harta, kekayaan, dia bersedia tinggalkan Tuhan. Ya, dia tinggalkan Tuhan,
dia kejar hartanya, ya. Dan dia tidak sadar sesungguhnya Tuhannya itu adalah uang, bukan sang pencipta lagi. Dia tanggalkan Tuhannya, dia lebih memilih uang. Dan saya lihat nasibnya sangat-sangat tragis, ya. Ada tipe lagi, ya, orang ingin berposisi tinggi di pemerintahan. Karena dia Nasrani, dia rela menjual keselamatannya, ya dia tinggalkan Tuhan, ya kan. Lihat rata-rata nasibnya tragis dan malang, ya. Banyak sekali, ya, kaum artis saya lihat, ya, mereka meninggalkan Tuhan. Masalah demi masalah, musibah demi musibah, dan tidak sedikit mereka yang dipenjara loh, ya, karena meninggalkan Tuhan. Untung Anda masih di penjara. Coba kalau ada sih beberapa yang binasa sih, ya, tapi saya tidak mau sebut karena ini direkam dan masuk YouTube, dan Anda pikir sendiri siapa orangnya. Ada tipe orang demi mengikuti suami dia tinggalkan Tuhan, dan begitu pula sebaliknya, demi mengikuti istri dia tinggalkan Tuhan, ya. Dia tinggalkan keselamatan dia lebih pilih istrinya, dipilih suaminya daripada Tuhan. Alangkah bodohnya. Padahal dia sudah memperoleh loh keselamatan itu loh, tapi ditinggalkan. Saya tidak tahu apakah itu mendukakan Roh Kudus atau tidak. Kalau mendukakan Roh Kudus, otomatis dosamu tidak akan diampuni di dunia ini maupun di dunia akan datang. Tapi kalau kau mendukakan anak, bersalah kepada anak itu Tuhan Yesus, kau datang kepada dia, kau bertobat, kau kembali lagi kepada dia, mungkin masih dimaafkan, ya, kau menjadi pengikut Kristus lagi, ya. Tapi kalau engkau mendukakan Roh Kudus, saya tidak tahu, ya, salahmu sendiri. Kita tahu, ya, ada 2 murid Tuhan Yesus, ada 3 murid Tuhan Yesus, ya, dalam sejarah Alkitab, ya, ditulis di Injil, ya. 1 Yudas Iskariot, Petrus dan Yohanes Pembaptis. Saya kupas satu persatu. Haleluya. Kisah seorang Rasul Petrus. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi profesi pemimpin oleh Yesus. Dibeli posisi pemimpin oleh Yesus. Petrus meninggalkan karirnya sebagai nelayan untuk mengikuti Yesus. Kita buka Yohanes 21 ayat 1 sampai 11. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, ya, yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepadanya, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena saking banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebagian ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu dan ke darat penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan
dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Amin. Sudah semalam-malaman Petrus menangkap ikan, menjala ikan, ya, tapi tidak didapati ikan satupun. Lihat, Tuhan berbicara kepada orang-orang di kapal itu muridnya. Ya, tebarkan jalamu ke kanan. Maka orang-orang di sekitar di perahu itu mendengarkan kata Tuhan dan dia menebarkan jalannya ke kanan. Begitu dia menebarkan jalannya ke kanan, maka seketika itu juga jaringnya itu penuh dengan ikan. Pada saat ditarik, ya kan, perahunya hampir tenggelam, dan dia minta tolong, ya kan, perahu satunya lagi, temannya, untuk bantu untuk mengangkat ikan tersebut, ya. Dan kedua perahu itu menarik ikan sebanyak itu, ya, dan dua kapal itu hampir tenggelam. Dan dia tahu, ya, wah, yang minta menambahkan jala ini kita sudah semalam-malaman. Tentunya yang nyuruh ini adalah Tuhan, bukan orang sembarangan. Maka bergegaslah Simon Petrus dan teman-temannya langsung lari ke darat, ya. Dan dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan, ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa sendiri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Mereka berjalan di atas air. Kata murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dengan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Tuhan mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bayangin, ya. Jika kita fokus sama Tuhan, ya, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Kau gagal fokus, akibatnya kau akan tenggelam. Lalu mereka naik ke perahu, angin pun reda, dan orang-orang dalam perahu menyembah dia. Katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Petrus akan menyangkal Yesus, ya. Kita buka Markus 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid-murid itu pun berkata demikian juga. Perhatikan. Kita lihat Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga bersama-sama dengan Yesus Galilea itu." Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat, dia berkata kepada orang-orang yang di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkal pula dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datanglah kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ampun DJ Petrus nih. Dan pada saat
itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia keluar menangis dengan sangat sedihnya. Kita lihat buka Matius 26 ayat 25. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Inilah Petrus. Di akhir hayat hidupnya Petrus, ia dikatakan ia disalib terbalik karena ia merasa tidak layak untuk disalib dengan cara seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka akhir hayatnya Petrus matinya, salibnya terbalik, kepalanya di bawah, tidak seperti Tuhan, kepala di atas. Ya, tragis nasibnya. Lihat, perhatikan. Menyangkal Tuhan, maut, ya, tragis nasibnya. Kita buka, kita satu lagi murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Siapakah Yudas Iskariot itu? Nama Yudas Iskariot tentunya sudah tidak asing bagi orang-orang Kristen. Ia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Selama 3 tahun Yudas tinggal bersama dan mengikuti Yesus. Oleh sebab itu dirinya menyaksikan pelayanan, pengajaran dan mujizat Yesus secara langsung. Udah ngelihat pelayanan Tuhan, pengajaran Tuhan, mujizat secara langsung, masih aja dia orang berkhianat. Luar biasa nih Yudas. Yudas Iskariot berasal dari kota Kariot. Ia punya posisi jabatan seisinya bagai bendahara di antara 12 rasul. Sayangnya tugas dan tanggung jawab Iskariot disepelekan. Dirinya bahkan mengkorupsi uang yang ada untuk kepentingan sendiri. Tuhan tahu dia korupsi, tapi didimin sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah salah memilih Yudas, tapi Yudas salah memilih, ya, di tengah jalan. Ya, dia lebih memilih Mammon daripada Tuhan. Kita perhatikan, ya. Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Mengapa minyak narostu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil kasnya, uang pelayanan, dari hasil pelayanan, uang dari Tuhan diambil. Bukannya Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan diamkan saja. Tuhan berikan waktu untuk dia bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Ya, kita lihat. Kita buka Matius 26 ayat 14-15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ampun, Tuhan dijual 30 uang perak. Kita buka Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberikan tanda itu kepada mereka. Orang yang kucium itulah, tangkaplah dia, bawalah dia dengan selamat. Kita lihat nasib Yudas Iskariot. Hanya saja penyesalan Yudas Iskariot tidak dibarengi dengan pertobatan. Bukan mencari pengampunan dan mengubah keadaan, ia malah membiarkan keputusan menguasai dirinya, sehingga membuatnya bunuh diri dengan cara gantung diri di sebuah pohon. Kita buka Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Tuhan Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam, kepada tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri. Sangat mengenaskan, ya. Kita lihat
rasulnya Nabi Yohanes ya. Seorang nabi besar kata Tuhan Yesus, yang layak membaptis Tuhan Yesus, karena tidak ada nabi yang sebesar itu, karena tidak ada nabi yang layak, hanya dialah nabi dipilih Tuhan yang lahirnya lebih dulu sebelum Tuhan. Dia mempersiapkan jalan ya kan yang lurus, jalan yang serong diluruskan. Dia berseru-seru di padang gurun ya kan, bertobatlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ya, dia membaptis Tuhan Yesus. Ya, kita lihat. Kita buka nasibnya Nabi Yohanes. Dia yang membaptis Tuhan Yesus, setelah itu dia tidak mengikuti Tuhan. 12 murid Tuhan Yesus itu mengikuti Tuhan. Walaupun ada yang menyimpang, ya kan, tapi yang tetap fokus bersama Tuhan, dia hidup bahagia bersama Tuhan dan nasibnya tidak tragis. Lihat, kenapa Yohanes Pembaptis itu nasibnya tragis? Karena dia tidak menjadi pengikut Tuhan, ya. Akhirnya nasibnya menjadi tragis. Kita lihat ya, kisah akhir hayat hidupnya. Kita buka Matius 14 ayat 3 sampai 10. Sebab memang Herodias telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halang engkau mengambil Herodes ialah membunuh, tapi ia takut akan orang banyak memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah dan memberikan kepadanya apa saja yang diminta. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikan aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu dengan sangat sedih hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya dilihat begitu banyak yang mendengarkannya, diperintahkannya juga untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan ditaruh ke dalam talam dan diberikan kepada anaknya, putrinya. Nasib tidak mengikuti Tuhan. Bertobatlah. Anda yang sudah mendengar, Anda tidak mengikuti, nasib Anda seperti ini. Jika Anda mengikuti, Anda diberkati, ya, Anda memperoleh hidup yang kekal. Anda tidak binasa. Anda memperoleh hidup kekal, hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Yaitu Anda hidup bersama Tuhan di sorga. Di bumi diberkati dan di sorga diberkati. Bertobatlah. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berita tentang kerajaan sorga adalah berita tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis berseru-seru memberitakan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Artinya, ya, berita tentang kerajaan sorga adalah berita pertobatan bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan, yang mendengar sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang mau bertobat. Tuhan buka pintu, ya. Kembalilah kepada Tuhan yang benar. Hiduplah, ya. Dan Tuhan lupakan masalahmu, dosamu yang lama Tuhan hapus. Dan engkau kembali lagi kepada Tuhan, maka engkau diberkati seperti yang Tuhan mau, ya. Dan engkau tetap memperoleh hidup yang kekal. Jika engkau tidak bertobat dan tidak mau kembali kepada Tuhan, maka malapetaka itu datang ke dalam kehidupan Anda. Jangan salahkan Tuhan. Pilihan hidup ini adalah pilihan. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka mengemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup Anda, ya, Anda ingin diberkati, Anda ingin nanti pulang, pada saat Anda pulang ke surga, Anda diterima, Anda kembalilah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang sesungguhnya. Ya, haleluya. Haleluya. Kebenaran, ya, hanya ada di dalam Injil. Berita tentang kebenaran, ya, yaitu firman Tuhan Yesus. Firman itu adalah berita tentang kebenaran, dan isinya firman Tuhan itu tentang pertobatan,
Dan firman Tuhan itu adalah berita keselamatan agar Anda bisa diterima di sorga, ya, dan dihapus semua dosa-dosa Anda, ya. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar, mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam Injil keselamatan. Maka kamu berdoa dengan sungguh-sungguh mau kembali, pintu terbuka bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Demikianlah sabda firman Tuhan yang singkat ini pada pagi ini hamba-Mu telah menyampaikan, dan hamba mau berdoa untuk renungan pagi ini. Bagi Anda yang percaya semua diberkati, dan hiduplah seperti yang Tuhan ingini. Ya, mari kita naikkan sabda firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dulu ya. Show me your way, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Rabasikala Rabulia Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus, Amin, 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 amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. dimanapun aku ada Engkau hadir. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Diutus Bapakku. Angkat tanganmu bersama saya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mau bekerja Roh Kudus hari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa.
Kudus. Dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, mampukan kami terbatas tenaga. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dengan jamalah kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kembalilah kepada Tuhan yang benar. Jamalah Tuhan, jamalah Roh Kudus orang-orang yang telah jauh meninggalkanmu. Berikan mereka kesempatan untuk kembali kepadamu dan bertobat. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.